Sebelum masuk ke detail kameranya, gue pengen kasih lihat dulu hasil dari Fujifilm X-S20 ini. Let's go! Oke, assalamualaikum. Kali ini gue akan unboxing kamera yang baru gue pakai dan brand yang pertama kali juga gue pegang. So, seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rap with Sadie's home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi kameranya adalah Fujifilm X-S20. Udah di samping gua, lu mungkin pengen lihat dulu boxnya. Ini adalah Fujifilm X-S20. Nah, kita akan coba buka aja langsung. Kita lihat dulu. Wah, ada kitabnya nih. Kita baca dulu ya. Sejumlah item terlalu lama. Kita lihat dulu aja semuanya. Oh, ini part-part untuk colokan-colokan mungkin. Dan ini adalah kameranya. Fujifilm X-S20. Lu mungkin pengen lihat detailnya nih ya. Ih, cakep banget. Idih. Ini adalah tampak belakangnya, bagian layar ya. Ih, gila masih kinclong banget. Dan ini adalah bagian depannya X-S20. Dan untuk bodinya sendiri ini compact banget dan kerasa nih. Ada ibisnya nih. Dan di sini mungkin ada bagian dari lensanya ya. Nah, ini adalah lensanya juga. Dan ada strap. Oke, strap. Ini kabel charger. Oh, ini ada lens. Ini juga lens hood disebutnya. Ini ada chargernya dan adapter. Nah, jadi chargernya itu beda-beda Pak. Kalau misalkan di luar negeri kayak di Amerika gitu kan 3 gini ya. Atau mungkin ini yang 2 kayak gini juga buat di mana gak tahu. Kita coba yang buat di Indonesia. Kayak gini biasa. Ya. Ini buat kemana? Kesini nih. Ini buat di Indonesia ya, dan juga pakai kabelnya Type C to Type C yang pasti chargingnya udah cepet banget gitu. Dari tadi gue lihat layar nih, salah nih, sorry. Kita coba pasang dulu lens hoodnya biar makin ganteng ya. Nah, lens hood ini juga ada gunanya. Ini buat apa? Mengatasi flare dari cahaya matahari gitu ya. Ini lensanya cukup mini juga. Ini lensa kit ya BTW 1855 dan ini adalah kameranya. Bang, gila. Nah, ini adalah kameranya udah gue pegang ya, keren banget, kokoh banget ya, black, full black, dan bodinya tuh feelnya tuh kayak metal banget gitu ya. Dan pakai lens hood, lensanya makin ganteng lagi. Idih, gila, cakep bener ya. Entah kenapa lensa tuh pakai lens hood tuh jadi cakep lah kelihatannya, apalagi pas di zoom ya. So keren gitu, kelihatan panjang, udah lensa kit. Ini masih lensa kit dan kita lihat dulu bodinya, kita akan bahas dari atas ini. Nah, jadi ini adalah tampak belakangnya. Lu bisa lihat di sini ada viewfinder di situ, di sini ada flash juga, lu bisa buka ya. Bup, gitu ya. Dan kita coba nyalain dulu. Di sini ada turn on-nya, bam ya, di sini on off-nya. Bang, bisa lu ngambil foto. Dan di sini ada image mode juga. Lu misalkan pengen pakai still image atau high speed burst atau ISO, atau di sini ada panorama, ada HDR juga, dan ada multi exposure buat foto-foto real estate dan foto yang butuh dynamic range yang tinggi. Di sini ada preview image ya. Di sini ada film simulation di atas ini nih. Lu bisa pilih film simulation apapun yang lu suka ya. Di sini bagus-bagus juga buat foto atau bahkan buat video juga. Ini bagus banget. Ini sih kelebihan dari Fuji ya. Dan di sini ada shutter speed pastinya. Ini ada shutter speed dan di sini ada aperture F di depan sini ya, aperture-nya. Ini aperture, di sini shutter speed-nya. Gitu. Di sini ISO.
Nah, ini ISO peng gitu ya, lu bisa set ISO-nya. Dan untuk Q di sini adalah settingan dan yang lain-lainnya. Bang. Sini ada banyak ya, autofocus mode atau bla 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 segala macam ya, banyak ya. Gue juga belum terlalu paham lah ya. Oke, di sini ada tombol shutternya dan ini pun kalau di mode video bisa dipakai ngerekam video. Jadi lu gak perlu pakai record button di sini. Ini kita bisa pakai shutter button untuk ngerekam bam gitu ya. Ini langsung rekam ya. Bam. Nah, di sini untuk menunya kita bisa set segala macam di sini, resolusi video, foto segala macam, white balance bla bla bla. Dan kita bisa back di sini. Gitu doang, sangat simple. Sini ada hot shoe, sini ada mode-nya ya buat mode-mode foto gitu atau video. Sini ada filter juga nih, manual, versi priority, shutter priority, program auto dan lain sebagainya. Lu bisa cobain aja ya. Gitu, simple banget, gampang buat dipelajarin, sangat cepet ya untuk dipelajari karena sebelum gua review ini gua udah dikasih juga unit yang sama persis buat coba-coba dulu gitu ya, dan akhirnya ini yang akan gua pakai sekarang dan kedepannya gitu ya, Fujifilm X-S20. Gua akan bahas cepat tentang speknya dulu. Yang pasti ini udah up to 6K 30 fps, jadi udah bisa 6K nih 30 fps. 4K nya udah bisa 60 fps dan juga baterainya udah baru nih ya, baterainya udah NPW235 2200 mAh, jadi udah awet set gitu ya. Untuk Full HD nya udah bisa 240 fps. Kebayang slow mo nya tuh kayak gimana, bagus banget. Autofocus performance nya udah bagus, udah bisa eye tracking dan juga lo bisa ganti ke wajah atau ke mata buat fokusnya. Selain dari itu juga udah ada IBIS nih ya, in body image stabilization. Apa itu IBIS? IBIS itu ibaratkan gini lah, ini sensor kamera, ini kameranya. Jadi ketika kameranya gerak atau shaky, tremor, itu sensornya diem, lebih ngereduce gerakan tremor. Jadi kalau pakai handheld gini pun ini akan stabil karena ada IBIS, in body image stabilization. Sensornya diam, kameranya yang gerak. Ditambah juga ada OIS-nya. Jadi ada optical image stabilization-nya. Jadi makin gila lagi stabilnya kalau dipakai handheld gitu ya. Untuk LCD-nya sendiri udah vari angle. Lo bisa lihat di sini udah bisa diputar kemanapun gitu ya. Buat yang mau shooting ini high angle atau low angle udah enak. Pakai gimbal pun karena ininya lightweight ya. Jadi mau dibuka layarnya setelah pasang gimbal pun bisa. Gua udah cobain dan oke-oke aja. Nah, untuk 4K-nya sendiri udah no crop. Nah, ini adalah masalah kamera-kamera biasanya yang misalkan ngomongin 4K nih, tapi biasanya nge-crop jadi padat banget. Di sini udah gak nge-crop. Lu mau pakai 1080, lu mau pakai 4K, itu tetap dapetin ruang lingkup yang sama karena sensornya nggak dipotong di sini. Ya, udah tetap dapetin APS-C 4K full. Untuk low light capability-nya juga udah oke, udah aman. Lu mau pakai ISO di atas 1000 segala macem, low light-nya udah bagus dan juga di sini ada mode 17:9 untuk bikin video sinematik. Jadi resolusinya dapetin lebih wide lagi dengan 17:9. Nah, ada satu fitur yang keren banget dari Fuji dan hanya ada di Fuji menurut gua, yaitu film simulation. Ya, film simulation ini lu bisa lu pakai untuk kerjaan yang cepet-cepet. Misalkan lu videographer wedding atau apa segala macam, ini udah bisa ngasih film simulation. Jadi gambar lu atau video lu bisa langsung ada warnanya seperti di roll film. Jadi bagus banget. Jadi tanpa perlu color grading lagi. Jadi videonya udah langsung bagus. Bang, langsung lu bisa editing, rough cut segala macam. Bahkan ada teman gua yang pakai film simulation doang di kerjaan profesionalnya. Dia nggak pakai color grading lagi gitu. Dan selain dari video, itu bisa dipakai buat foto juga. Ya, udah kayak simulation dari roll film lah. Itu langsung bagus, Pak. Gitu. Ya, jadi ini ngebantu banget fitur yang ada di Fuji doang menurut gua. Keren banget. Dan yang paling unik menurut gua buat para filmmaker indie kayak gua itu udah punya F-Log, Pak. F-Log-nya udah F-Log 2, Pak. Jadi flat banget, di color grading tuh udah enak banget. Ya, F-Log-nya sangat enak banget buat di color grading gitu. Jadi asik banget buat videographer. Udah bisa lu mau pakai F-Log bisa, lu mau pakai film simulation langsung juga langsung bagus. Bahkan lu mau fotografi pun pakai ini. Lu yang belum bisa color grading nih, ya, pengen dapetin hasil kayak di roll film-film jadul gitu, lu bisa pakai film simulation di sini langsung bang bang bang. Ya, mungkin sisanya gitu aja. Gua pun belum terlalu banyak pakai kamera ini karena ini baru juga, dan gue cuman baru bikin satu konten di YouTube dan satu konten di Instagram pakai Fuji ini, dan asli bagus banget. APS-C yang bagus banget. Gue sebenarnya dari dulu anti sama APS-C. Itulah kenapa gue selalu pakai kamera full frame. Ya, tapi ketika ini datang, gila. Ini mah edan sih. Untuk segede gini, ya, fiturnya udah edan. Ini bisa kepake banget buat kerjaan-kerjaan lu lah, menopang segala macem lah. Oke, itu dia Fujifilm X-S20. Ya, untuk harganya sendiri, kamera ini dengan fitur yang gila ini untuk body only-nya ini sekitar 22 jutaan. Apakah worth it? Jelas, Pak. Untuk lu yang pengen nyari kamera edan apa, Bang, dengan harga segitu,
lu dapetin ini udah dapet semua fitur basically ya. Lu dapet IBIS, lu dapet 6K, lu dapet 4K no crop, lu dapet film simulation, fotonya bagus, gila segala macem udah edan. Videonya udah bisa vlog 2, grading enak, low light bagus, edan pokoknya. Dan kalau yang pengen sama kit sekitar 27-an. Tapi saran gue lo lebih baik beli yang lensanya terpisah lah. Lo beli body only, beli lensa yang sesuai pilihan lo. Kalau lo ngerti ya, bisa ambil lensa 24 lah. Lo ambil lensa yang compact tapi satu buat semua gitu sih. Kalau pilihan gue kalau di full frame misalkan gue pakai lensa 35 misalkan ya gitu. Itu di full frame. Tapi kalau di APS-C gue pun belum terbiasa. Jadi mungkin sekitar 24 mili itu baru enak di APS-C kayaknya. Jadi lo bisa pilih satu lensa yang goks buat lo, buat kerjaan lo itu cocok. Ya, lo mau pakai kit dulu juga bisa-bisa aja ya. Tapi itu dia. Kamera ini, saksi bahasannya adalah kamera ini all in one fitur udah sangat gila buat kerjaan apapun. Bahkan konten juga udah edan, buat kerjaan udah edan, compact banget. Buat ngevlog juga ini ringan sumpah. Ini ringan banget, Pak. Mau digini-gini juga idih gitu. Jadi segitu aja ngobrolin tentang Fujifilm X-S20 ini. Kalau lo tertarik lo bisa cek aja di description di bawah seperti biasa. Jadi segitu aja. Terima kasih. Grazie. Assalamualaikum.